Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baik yang saya hormati dosen perbankan syariah dan yang saya sayangi teman-teman yang tidak senasib namun seperjuangan dengan saya. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Perbankan, yang mana akan disampaikan oleh saya dulu. Baik, saya akan menjelaskan tentang praktek perbankan pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa sahabat, pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Pertama, sebelum kita mulai kepada praktek perbankan pada masa Nabi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu bank. Bank adalah suatu lembaga atau institusi yang memiliki 3 tugas pokok, yaitu menerima titipan uang, meminjamkan uang, lalu memberikan jasa pengiriman uang. Lalu masuklah kita kepada praktek perbankan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, tugas bank belum dilakukan atau belum dikelola oleh lembaga-lembaga atau institusi-institusi, melainkan dikelola oleh individu-individu, yang mana individu-individu tersebut tidak juga melakukan semua tugas bank. Ia hanya melakukan satu tugas saja, dalam arti satu individu satu tugas. Nah, prakteknya Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah untuk menerima titipan harta mereka. Nah, dalam konteks ini titipan itu tidak boleh dimanfaatkan. Lalu yang kedua, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, beliau hanya menerima titipan itu berupa pinjaman, sehingga titipan itu boleh untuk dimanfaatkan. Lalu ada lagi praktek perbankan pada masa Nabi, yaitu Abdullah bin Zubair. Beliau mengirim uang kepada adiknya, beliau di Mekah mengirim uang ke Irak. Lalu yang kedua, praktek perbankan pada masa sahabat. Pada masa sahabat dapat kita lihat pada penggunaan cek. Cek ini muncul sejalan dengan meningkatnya perdagangan di wilayah Syam dan di wilayah Yaman. Salah satu khalifah yang menggunakan cek yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menggunakan cek untuk melakukan pembayaran tunjangan kepada orang-orang yang berhak. Lalu yang ketiga, praktek perbankan pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Berbeda dengan praktek perbankan pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa yang mana pada masa Nabi Muhammad, yaitu satu tugas perbankan dilakukan juga oleh satu orang, sedangkan saat pada masa Abbasiyah, pada masa Umayyah dan Abbasiyah ini tiga tugas perbankan dilakukan oleh satu orang perbankan. Di mana pada masa Umayyah dan Abbasiyah ini perbankan juga tidak dikelola oleh lembaga-lembaga atau institusi-institusi, melainkan dikelola oleh perorangan. Jadi walaupun dari masa Nabi Muhammad SAW sampai kepada masa Abbasiyah, yang mengelola perbankan itu ya memang belum ada dari lembaga-lembaga atau institusi-institusi, tetapi spiritnya tuh sudah kelihatan gitu, sudah nampak spiritnya tuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbankan itu bukanlah hal yang baru dalam Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adilia Rahma. Saya Adilia Rahma akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya,
Yang C. Praktek perbankan di Eropa. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh GBIS kemudian dilakukan oleh institusi yang sekarang dikenal sebagai institusi bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, tercatat sebagai bank yang pertama dibangun pada tahun 2000 sebelum Masehi di Babilonia, dengan mengenakan bunga 20% setiap bulan kepada debiturnya. Persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih itu adalah riba dan oleh karenanya haram. Pada tahun 500 sebelum Masehi di Yunani didirikan Great Temple, suatu lembaga semacam bank yang operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam yang berhubungan dengan kegiatan bank. Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami Renaissance. Penjelajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian mulai didominasi oleh bangsa Eropa. Pada saat ini yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara Muslim satu persatu jatuh ke dalam cengkraman penjelajahan bangsa Eropa. Kemudian, keadaan ini berlangsung terus sampai pada zaman modern kini. Karena itu, instruksi perbankan yang sekarang dimayoritasi negara-negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang notabene berbasis bunga. Terima kasih. Saya Azimtri Melani akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu perbankan syariah modern. Perbankan syariah modern merupakan institusi yang melakukan 3 fungsi perbankan dengan landasan syariat Islam. Mulai timbulnya usaha-usaha di sejumlah negara Muslim untuk mendirikan lembaga alternatif bank tanpa bunga, karena secara fikih bunga dikategorikan sebagai riba dan haram hukumnya. Bank pertama yang didirikan tanpa bunga berdiri di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan dilanjutkan di Pakistan pada akhir 50-an. Didirikannya lembaga pengkreditan tanpa bunga. Usaha-usaha tersebut terus berjalan, eksperimen pun terus berlanjut. Nah, eksperimen pendirian bank syariah paling sukses dan inovatif di masa modern ini berada di Mesir pada tahun 1963 yang bernama Meet Gamer Local Saving Bank. Lonjakan pada bank ini dan jumlah deposan bank ini pun terus meningkat dan terus tersebar luas. Namun, karena adanya kekacauan politik, bank ini harus mundur dan diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengalihan tersebut menyebabkan bank yang awalnya nirbunga harus beroperasi dengan bunga. Pada tahun 1971, nirbunga mulai dibangkitkan kembali oleh Nasser Social Bank yang tujuannya sama dengan Meet Gamer, yaitu mendirikan bank tanpa bunga. Kesuksesan Meet Gamer memberi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia dan membuka kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Setelah serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, terbentuklah Islamic Development Bank atau IDB pada bulan Oktober tahun 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam. Bank tersebut menyediakan bantuan secara finansial untuk mendirikan bank Islam di negara-negara anggotanya. Perkembangan selanjutnya ada di era 70-an. Usaha-usaha pendirian ini mulai menyebar luas ke banyak negara, seperti Pakistan, Iran, dan juga Sudan, yang sudah mengubah seluruh sistem keuangannya dengan nirbunga atau tanpa bunga. Lalu dilanjutkan oleh negara Islam selanjutnya seperti Malaysia dan Indonesia yang bank nirbunganya bergabung dengan bank konvensional. Mungkin sekian, terima kasih. Selanjutnya itu ada perkembangan bank syariah di Indonesia. Sejarahnya, bank pertama kali didirikan di Indonesia itu pada zaman penjajahan Belanda.
bank-bank yang beroperasi saat itu ada namanya DJavski NV, ada Depositbank, ada DLG First Credit Bank, ada Nederland Handelsmaatschappij, ada Eskomto Bank NV, ada Bank Nasional Indonesia, ada Bank Abuan Saudagar, ada NV Bank Bumi, ada Dekarceret Bank. Dan pada zaman kemerdekaan, dunia perbankan semakin mulai berkembang dengan didirikannya bank-bank baru dan terjadi nasionalisasi beberapa bank Belanda oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank-bank yang beroperasi saat itu adalah Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946. Yang mana dulunya itu bernama De Algemene Volkskrediet Bank, yang mana itu pada zaman penjajahan Belanda kemudian dinasionalisasikan setelah kemerdekaan. Kemudian ada Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Kemudian ada Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur di Solo pada tahun 1945. Kemudian ada Bank Indonesia di Palembang pada tahun 1946. Kemudian ada Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan tahun 1946. Kemudian ada Indonesia Banking Corporation di Yogyakarta tahun 1947 dan beberapa bank lainnya. Kemudian Bank Syariah di Indonesia itu pertama kali didirikan pada tahun 1992, yaitu adalah Bank Muamalat. Ya, perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Tetapi perbankan syariah Indonesia akan terus berkembang bila dilihat pada tahun 1992 sampai 1998 hanya ada 1 unit bank syariah di Indonesia, tetapi jika di tahun 1999 jumlahnya bertambah menjadi 3 unit, dan di tahun 2000 bank syariah maupun bank konvensional membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit, sedangkan jumlah BPRS sudah mencapai 86 unit dan masih akan terus bertambah. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh Karen Business Consulting tentang perkembangan bank syariah Indonesia. Diproyeksikan bahwa total aset bank syariah Indonesia akan tumbuh sebesar 2.850% selama 8 tahun. Jika per tahunnya itu rata-rata tumbuhnya itu 356,25%. Sebuah pertumbuhan aset yang sangat mengesankan. Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Selainnya ada aspek-aspek yang melatar belakangi perkembangan bank syariah Indonesia. Itu ada 3 aspek. Pertama ada aspek filosofis, kemudian ada aspek legal. Aspek legal ini itu adalah bahwa perbankan syariah itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pasar domestik, kemudian ada pasar global, kemudian aspek ketiga itu ada aspek potensi dan prospek. Dalam ukuran waktu 17 tahun perkembangannya, total aset industri perbankan syariah telah meningkat sebesar 27 kali lipat. Dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp 49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Laju pertumbuhan aset 46,3% per tahun. Rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Posisi Indonesia dalam pasar keuangan global, pertumbuhan industri dalam 5 tahun terakhir lebih tinggi dari pertumbuhan industri keuangan syariah global, yang hanya 15% sampai 20% saja. Dengan potensi yang kita miliki, maka Indonesia dapat berpeluang untuk menjadi platform pusat ekonomi syariah di Asia bahkan dunia. Dan kalau dilihat secara makroekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas, searah atau sejurus dengan mayoritas penduduk negeri ini. Berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang ada di sini seperti BPRS, BMT, dan Koperasi Syariah. Terima kasih.